Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya hadirun wal mustami'un fid din arsyadakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsyadakumullah, jamaah pengajian Masjid Al-Fat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di tengah-tengah kita mencari ilmu, yakni thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, menjadi motivasi kita untuk mencerahkan dan menyejukkan hati kita dan menyuburkan daripada jiwa-jiwa kepribadian kita yang insyaallah dengan bertambahnya ilmu akan menjadi solusi daripada berbagai persoalan-persoalan yang tentunya setiap insan itu pasti mempunyai persoalan. Tinggal bagaimana cara kita menyelesaikan daripada persoalan itu. Nah, dengan lewat kita belajar thalabul ilmi ini, kita belajar bersama. Belajar untuk mengeksplorasi kemampuan yang ada dalam diri kita semuanya, supaya apa? Kita menjadi ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting, karena tidak bisa seseorang itu lepas dari yang namanya salaf, khilaf, dan juga kekurangan serta kesalahan-kesalahan. Itu sebuah menjadi kepastian untuk kita yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan khilaf, salaf, salah dan juga dosa-dosa itu jalan satu-satunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan inilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan daripada apa yang dahulu pernah kami sampaikan sebagai pokok materi, pokok bahasan yang kami ambil dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yakni pengingat bagi orang-orang yang lupa. Kemudian banyak rujukan-rujukan ataupun referensi dari kitab-kitab yang lain seperti Turatun Nasihin dan Dalilus Sa'ilin, di mana buku itu menerangkan dasar-dasar Al-Qur'anul Azim, kemudian hadis-hadis daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para asar-asar yang disampaikan oleh para sahabat, utamanya yang 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian at-tabi'in, setelah itu tabi'in, kemudian salafus sholih dan seterusnya, hingga pada saat ini kita terima ilmu-ilmu itu yang datangnya dari para beliau-beliau yang tentunya menjadi pilihan-pilihan waliullah yang ada di muka bumi ini. Maka alhamdulillahirabbil alamin, jamaah rahimakumullah, pertobatan yang ketika pada saat itu pertama kali dilaksanakan oleh bapak kita, yaitu siapa? Adam alaihi salam. Nah, Adam alaihi salam dengan doanya yang paling populer
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Meskipun itu dituangkan di dalam Al-Qur'anul Azim sebagai pokok daripada doanya Nabi Adam alaihissalam, karena itu menjadi ajaran bapak kita supaya kita menjadi anak cucunya menggunakan daripada doa itu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, qul, katakanlah hai Muhammad. Nah, ini memang Allah langsung memerintahkan kepada Nabi yang dicintai, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, hai para hamba-hambaku. Nah, di sini ada ya mutakallim yang tentunya apa? Kita itu diakui sebagai hamba Allah. Berarti apa? Terbersit dan tersirat di dalamnya kasih sayang Allah pada para hambanya. Ya ibadiyalladzina asrafu, hai para hamba-hambaku, bukan ya ayuhan nas. Meskipun Allah menciptakan para manusia, tapi ada secara kekhususan. Itu apa? Disebut ya ibadiyalladzina asrafu, hai para hamba-hambaku. Ada yang mutakalim di sana. Alladzina asrafu, yang melampaui batas. Asrafa itu apa? Lebay. Bahasanya ini. Lebay. Melampaui batas di dalam tindakan ataupun perbuatan maupun kelakuan. Karena apa? Setan selalu mengiringi di dalam langkah-langkah kita setiap detik, menit, jam, hari, bahkan mingguan, sampai pada ketika kita itu nazak nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha selalu untuk istilahnya itu, setan itu selalu ingin menjerumuskan daripada anak-anak Adam. Itu karena janji daripada iblis, setan kepada anak-anak Bani Adam supaya apa? Akeh boloni. Jadi sekarang mohon maaf, ketika sesuatu itu dianggap banyak penggemarnya, padahal itu benar atau salah kita tidak tahu. Sing penting nyatane secara kelaziman, keumuman, akeh sing wong menyetujui daripada apa yang sekarang ini sedang bergulir. Permasalahan apa saja. Nah, wong umumnya wis kaya ngono, piye meneh. Apalagi ini sebuah embrio nyanyian setan yang mengemas sebenarnya barang itu batil, tetapi supaya orang itu menyetujui dan melazimi daripada perkara-perkara yang sedang berjalan. Maka asrafu di sini, yang melampaui batas ini, setiap manusia mesti mempunyai kecenderungan daripada perbuatan itu. Jangankan kita manusia awam, bahkan kalau kita baca di dalam surah Yusuf, buka saja juz 13, sifat kenabian Nabi Yusuf alaihissalam itu kalau tidak dibimbing oleh Allah, beliau akan terjerumus daripada godaan yang namanya setan. Wa ma ubarri'u li nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Nah, sebenarnya kecenderungan jiwa ini karena selalu dibumbui oleh setan-setan, maka akan terjerumuskan. Kecuali
orang-orang ilham rahmat Rabbi yang diberikan rahmat oleh Allah. Maka hal yang tersirat di sini, ya ibadiyalladzina asrafu, hai para hamba-hambaku yang melampaui batas, ngala anfusihim, ngala tulisannya, gitu. Itu ngala itu enek celeret tahun nih. Ya. Di sana mengandung arti atas segala sesuatu persoalan. Nah, nek ngala itu bisa berarti di atas kata kerja, tapi dikit kata sifat, ala anfusihim, atas perbuatan jiwa mereka. Jadi pemahaman daripada makna bukan hanya harfiah, tapi kandungan yang tersirat di dalamnya ini mengandung apa? Allah atas segala sesuatu yang menimpa seluruh umat manusia. Nah. La taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas apa yang terjadi pada jiwa-jiwa ataupun diri-diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa. Beda. Dalam teks yang lain, Al-Quran menyebutkan wala tai'asu mir rauhillah. Beda. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari genggaman kekuasaan Allah. Tapi di sini la taqnatu sama-sama daripada berputus asa, tapi jangkauan mesti mir rahmatillah, daripada kasih sayang Allah. Maka ketika Allah menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih ada 99 nama-nama Allah yang baik, yang wajibnya disebut Asmaul Husna, gitu. Itu apa? Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah tercakup di dalam mir rahmatillah. Nah, siapa orang-orang yang mendapatkan kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat lain Allah berfirman, yaitu apa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang muhsin. Al-iman sebagai dasar kita semuanya. Orang itu harus beriman. Al-Islam sebagai sendi-sendi untuk kerangka daripada kepribadian jiwanya. Kemudian al-ihsan apa? Orang yang selalu berbuat baik. Dikatakan di sana oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seandainya kamu tidak bisa melihat Allah dan kamu merasa diawasi oleh Allah. Ini maka rahmatnya Allah itu hanya akan diberikan oleh orang-orang yang selalu berusaha untuk berbuat baik. Nah, jadi jangan kayak orang-orang yang merasa, alah, engkau paling rak yo entuk pakapuraning saking Gusti Allah. Oh, belum tentu. Ini punya syarat-syarat mutlak dan muqayyad bagi orang-orang yang menerima rahmat Allah itu. Kita rumongso sudah berbuat baik, tapi ternyata apa? Dibatalkan di akhir perbuatan kita. Karena apa? Kebaikan daripada amalan itu pada letak yang terakhir. Nah, wis direwangi gini. Wis direwangi istilahnya berbuat kebaikan ning tundone akhire apa?
merasa tereksplorasi dan merasa tidak ikhlas dengan perbuatan itu. Sekarang itu kan banyak ya, mengumpulkan sebuah proyek ataupun dana. Enek sing urun 100.000, enek sing 200.000, enek sing 400.000, bahkan ada yang 500.000 dan lain sebagainya dan seterusnya. Tapi ketika orang yang merasa investasi dengan sedekahnya adalah kok kowe kok dilokke karo kancane, kowe kok renek jenenge. Nah, kok tidak terpapar di sana nama-nama kamu. Ternyata setelah ditelusuri, dia menulis dengan hamba Allah ning nyumbange ora diketokke. Nah, tapi ketika dieksplor ternyata apa? Dia itu apa? Merasa malu. Karena apa? Tidak sama dengan yang lainnya. Ini memang lahan setan untuk membatalkan amalan-amalan anak Adam. Padahal dari awalnya itu dia sudah terus ikhlas yuk. Podo-podo kan bareng-bareng yuk. Tapi ketika tidak disebut namanya di sana, nah ini timbul sesuatu hal yang menjadikan lahan setan untuk membatalkan daripada amal-amal keikhlasannya itu. Maka di sini innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba akan, di sini musfil mudhari ya. Yaghfiru dzunuba akan memberikan ampunan dosa-dosa jami'ah. Ini jamak ini. Zanbun itu satu dosa, zanbani itu dua dosa. Nih di sini Al-Qur'an menyebut dzunuba, dosa-dosa, berarti jamak. Tambah lagi jami'ah, seluruhnya. Para mufasir di sini menerangkan, ya tak? Bahwa ada sebagian yang dimaksud dosa-dosa itu hanya dosa-dosa kecil saja. Ya, hanya dosa-dosa kecil saja. Tapi Dawud Zahiri mengklaim bahwa yang dimaksud yaghfiru dzunuba jami'a ini dosa menyeluruh. Ya dosa-dosa besar, ya dosa-dosa kecil. Karena ini sifatnya umum. Dalil ini sifatnya umum. Nah, karena apa? Dawud Zahiri mengartikan itu mengapa ini juga dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil? Karena ayat sendirinya innahu huwal ghafurur rahim. Innahu sesungguhnya kembali pada Allah adalah apa? Zat yang mempunyai al-ghafur, pengampun. Nah, ar-rahim dan kasih sayang. Nah, maka dalam hal ini kalau kita baca di dalam Quran Ibnu Katsir yang biasa dibaca setiap habis subuh itu, yang menyangkut daripada dzunubun, Allah menyebutkan di sana ada 78 tempat bahwa Allah selalu mengampuni daripada dosa-dosa para hambanya. Nah, berkaitan dengan apa yang ada di dalam ayat tersebut, memberi motivasi bahwa setiap hamba Allah supaya apa? Mengadakan pertobatan. Mengadakan pertobatan. Dulu kan pernah kami sampaikan, bertobat itu piye toh? Satu, menyesali daripada perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi. Setelah tidak mengulangi lagi, yaitu apa? Menambal itu apa? Menyusuli daripada perbuatan yang dulu pernah dilakukan dengan buruk, maka diganti dengan yang baik. Maka Rasulullah SAW itu sangat arif.
Maksudnya apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ittaqillah ini perintah yang mutlak. Amar yang mutlak, tidak muqayyad. Karena apa? Ittaqillah. Hendaklah kamu patuh, taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah taat, patuh, kemudian takwa. Bisa membedakan ini. Taat itu adalah hamba-hamba Allah yang selalu mengerjakan daripada perintah-perintah Allah. Taat dalam ketaatan. Patuh. Nah, tahu kalau itu memang perintah Allah, tanpa disuruh saja mereka itu sudah mengerjakan. Nah, kemudian takwa, ya, membungkus daripada keduanya, taat dan patuh itu apa? Dalam pengertian bahasa bahwa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, tapi ini sebuah bentuk kesatuan antara taat, patuh dan takwa. Maka di sini ittaqillaha. Hendaklah kamu sekalian takut kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Haitsu di mana saja kamu berada. Nah, nuansanya ini bukannya dimensi ruang dan waktu, tapi di sana Allah menyebutkan min haitsu ma kunta, dari keadaan bagaimanapun. Ya, kami itu dalam posisi bagaimanapun, dalam keadaan apapun, tetap harus taat kepada Allah. Maunya profesinya sebagai seorang berdagang, pebisnis, ya aturan-aturan dari Allah diperhatikan. Kemudian muamalah, jual beli, kemudian dalam berpolitik, kemudian dalam permainan hukum dan sosial budaya yang sangat luas yang menjadi penyempurnaan teror apa yang namanya ada di dunia ini, semuanya tercakup min haitsu ma kunta. Dari di mana saja kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata. Dan ikutilah at-tabi'. Ittabi, ya, selalu mengikuti. Ya, nek umpamane ini sebuah wong mangan sosis karo lombok kepedesen. Bar iku ditututi karo minum yang bisa menghilangkan rasa pedasnya. Itu namanya mengikuti. Sama ketika dosa perbuatan buruk itu diikuti dengan perbuatan yang baik, kira-kira hilang atau tidak? Nek wis bar nyeplos lombok maem sosis kepedesen terus minum kinastel gampangane. Pedese mari napa mboten? Mari napa mboten? Mari napa mboten? Bisa sembuh ilang pedese. Ya lah. Ning berbekas. Berbekas. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata. Nah ini tamhuha. Nah, mengikuti daripada perbuatan baik kepada perbuatan buruk, tamhuha akan bisa menghapus. Menghapus itu apa? Menghilangkan. Ning tetap berbekas. Nah, sebab ngene wau kepedesen lombok sesuk baleni meneh. Tapi di sini tamhuha itu apa?
berbekasnya menutupi daripada keburukannya, alias wis boten enten. Oh, beda nih. Maka dalam surah Al-Munafikun itu fasfahu wa'fu wasfahu. Maafkanlah, kemudian buka halaman ataupun lembaran baru. Nah, kalau orang sudah dimaafkan oleh Allah dan kepada yang bersangkutan mempunyai kesalahan, wasfahu, buka lembaran baru. Nah, maka kalau itu semuanya apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau sudah berbuat buruk kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik, tamhuha niscaya akan bisa menghapus. Ada tambahan lagi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah kamu berbuat sesama manusia dengan akhlak yang baik. Mari cermati daripada ketika teks dalam awal hadis tersebut pada akhirnya. Ada dua dimensi yang perlu kita perhatikan. Dimensi hubungan antara makhluk kepada Sang Khalik, bahwa sebenarnya Allah memberi maaf manakala hambanya meminta maaf lewat pertobatan. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, itu semuanya tidak bisa terlaksana manakala tidak bi khaliqin hasanin, sesama manusia tidak berbuat baik. Jadi sebenarnya agama ini, sebagaimana yang di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Supaya manusia, orang-orang yang beriman, yang dirinya mengaku Islam, itu apa? Memayu hayuning bawono, memayu hayuning swasana. Maksudnya apa? Yo, kepada Allah dia beribadah dan sesama manusia juga beribadah. Tidak bisa menjadi tolak ukur manakala seseorang itu banyak ibadahnya kepada Allah, namun di sisi lain mereka itu mengesampingkan daripada sosiologi sebagai pribadi sosial. Tapi juga sebaliknya, manakala orang itu baik dalam sosiologinya, dalam pergaulannya sesama makhluk, sesama manusia, namun dia tidak menyembah kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah, sama saja. Jadi tuntutan di dalam hadis tersebut adalah apa? Sebenarnya hamba-hambanya Allah sebagai ibadur rahman itu apa? Memayu hayuning bawono dan juga memayu hayuning swasana. Kepada Allah dia taat dan patuh, kepada sesama manusia dia juga bisa berinteraksi dan penuh maslahat manfaat. Itulah yang menjadi kaifiah substansi pertobatan yang dilakukan Adam pada saat itu, dan diwariskan doanya kepada para cucunya, termasuk kita semuanya. Agar apa? Setiap kesalahan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ajaran Rasulullah. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah itu dinyatakan di sana tidak kurang dari 70 kali sehari bertaubat lewat istighfar. Bahkan dalam hadis yang lebih tajam lagi, bahwa Rasulullah itu tidak kurang dari 100 kali mi'ata sanat. Itu 100 kali setiap hari. Itu saja Rasulullah yang dijamin surganya oleh Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Nek guru saya mohon maaf. Apakah ini jadi cakupan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin? Kita perencanakan kepada diri kita masing-masing. Maka jamaah rahimakumullah, dari ayat-ayat yang kami sampaikan tentang masalah pertobatan yang dulu pernah kami sampaikan, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW,
tentang para khulafaur rasyidin, sahabat Rasulullah yang termasyhur, dan juga tabi'in dan tabi'in semuanya, itu adalah memberi gambaran kepada kita semuanya, bahkan memberi pelajaran dan ibrah kepada kita semuanya akan mengambil suatu sikap penentu daripada jalan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang itu sudah dekat dengan Allah, jangkauan seruan Allah itu kita apresiasi, ya, kita taati, kita patuhi, insya Allah sifat-sifat ibadur rahman yang banyak sekali dalam surah Al-Furqan, yaitu sifat-sifat ibadur rahman itu kayak apa? Wah, nanti dalam kesempatan yang lain ini menyangkut dengan masalah pertobatan. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat karena juga terbatasnya waktu. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan tadzkirah kepada kita semuanya, dan semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam hamba-hambanya Allah yang disucikan dengan pertobatan kita, dan kita diunggulkan daripada akhlak-akhlak kita sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Furqan, yang tentunya menjadi ciri-ciri daripada ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang akan diberikan kasih sayang daripada lewat pertobatannya. Ila hadinati as-salihati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad tabarakan kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir dhunubi wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadhiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil khair. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la tahtim alaina bi su'ul khatimah. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dambana damban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan tabur ya alima ma fis sudur akhrisna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma yassir lana fayassir lil hadirina jami'a wa ahlina wa dzurriyyatina liyaratil makkahil mukarramah wa madinatil munawwarah li adail haji wal umrah wa ziyarati qabri nabi sallallahu alaihi wasallam bima'unatika wa fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min azwajina minal muttaqin. Allahumma ij'alna min aulatina wa dzurriyyatina minas shalihin. Allahumma ij'alna min ahlina wa jama'atina min ahlis sabirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafasin la tasba
ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا وقلبا سليما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل دعاءنا ربنا تقبل صيامنا ربنا تقبل قيامنا ربنا تقبل ركوعنا وسجودنا ربنا تقبل جميع أعمالنا وكلهم من المقبولين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أنت ولينا في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم يا فتاح يا عليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.